Injil, dalam bahasa Yunani disebut Evangelion, yang berarti kabar baik, dalam bahasa Arab disebut Injil, dan bahasa Inggris disebut Gospel. Kabar baik yang dimaksud adalah berita tentang keselamatan umat manusia yang berdosa yang dibawa dan dikerjakan oleh Yesus Kristus, supaya manusia yang mengasihinya beroleh hidup kekal di surga. Yesus tidak pernah menerima kitab Injil dari Allah seperti yang diimani oleh agama lain, sebab Yesus adalah firman Allah yang hidup, roh dari Allah yang mengambil wujud manusia melalui rahim seorang perawan. Sebab Allah yang hidup menyatakan diri kepada para nabi dengan cara berfirman secara langsung, tidak melalui makhluk lain yang disebut malaikat, sebab Dia Maha Kuasa yang dapat berhubungan langsung dengan makhluk ciptaannya, baik ketika masa penciptaan maupun ketika Dia hendak melakukan kehendaknya. Penulisan Injil dan hubungannya dengan perkembangan gereja. Pada awalnya para rasul memberitakan Injil di gereja-gereja yang mereka rintis adalah dengan cara lisan. Sejalan dengan berkembangnya gereja, maka di gereja-gereja yang baru terbentuk memerlukan imam-imam yang baru untuk memberitakan Injil. Sumber berita Injil akan Yesus Kristus yang sah hanyalah para rasul, sebab merekalah yang dipilih dan mendapat pengajaran dari Yesus secara langsung, dan tentu merekalah yang lebih mengetahui tentang Dia. Untuk penginjilan di gereja-gereja yang baru terbentuk, maka para rasul ataupun melalui pembantunya menuliskan berita Injil sebagai bahan untuk diberitakan oleh imam-imam yang baru, di gereja di mana mereka ditugaskan. Semakin banyak gereja yang berdiri, maka semakin banyak pula imam-imam baru yang dibutuhkan sebagai pemberita Injil. Untuk bahan penginjilan bagi mereka, maka Injil yang telah ditulis di gereja sebelumnya disalin ulang dan dikirim ke gereja-gereja yang baru berdiri. Demikian seterusnya, penyalinan berita Injil semakin banyak sesuai dengan perkembangan gereja. Para penulis Injil tidak menulis siapa yang menulis, karena tujuan mereka adalah menuliskan bahan penginjilan sesuai yang diajarkan oleh para rasul sebagai saksi-saksi Kristus. Dan penulis Injil tidak harus oleh para rasul, sebab soal tulis-menulis ada kaitannya dengan kemampuan menulis dengan bahasa yang baik dan benar, sedangkan para rasul kebanyakan dari para nelayan dan bangsa Yahudi yang sehari-harinya berbahasa Aram. Oleh karena itu, kitab Injil yang ada sekarang adalah kumpulan salinan Injil yang berasal dari gereja-gereja yang kemudian disusun menjadi berupa buku yang disebut Kitab Injil dan beberapa surat dari para rasul yang kemudian disebut Kitab Perjanjian Baru. Ada beberapa Injil yang beredar selain Kitab Injil yang diakui oleh gereja. Misalnya, Injil Thomas, Injil Maria, Injil Yudas, Injil Koptik Mesir dan lain-lain yang tidak diakui oleh gereja. Keberadaan Injil-Injil ini dibenarkan dan didukung oleh pernyataan Lukas yang tertulis di Injil Lukas 1 ayat 1-4. Di Injil Lukas 1 ayat 1-4 dikatakan, Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka, yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Banyak orang dan mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman Tuhan bukanlah orang-orang yang sama. Yang dimaksud dengan banyak orang di ayat pertama adalah mereka yang bukan dari kelompok ke-12 rasul, tetapi mereka ikut dalam memberitakan Injil tentang Yesus, dan tentu dengan versi mereka. Orang-orang tersebut juga disinggung di Injil Markus 9 ayat 38-40 yang berkata demikian. Kata Yohanes kepada Yesus, Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu, lalu kami cegah orang itu, karena ia bukan pengikut kita. Tetapi kata Yesus, jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku, dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita.
Banyak orang yang disebut pada Lukas 1 ayat 1 yang telah menulis Injil tentu tidak bermaksud untuk memalsukan berita tentang Yesus, tetapi karena pengetahuan dan pengenalan mereka tentang Yesus tidak begitu akurat dan hanya didasarkan kepada pengetahuan mereka semata, maka Injil dari mereka tidak layak dijadikan sebagai kebenaran dalam gereja. Sedangkan mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman pada Lukas 1 ayat 2 adalah para rasul Yesus yang telah memberitakan Injil Yesus secara lisan di gereja, dan inilah sumber berita yang kemudian dituliskan oleh Lukas untuk diberitakan di gereja-gereja yang mereka rintis bersama-sama dengan Paulus. Injil-Injil yang bukan dari para rasul tersebut tidak diakui oleh gereja karena sumbernya bukan dari gereja, yaitu Injil yang diajarkan oleh para rasul, sehingga Injil-Injil tersebut digolongkan kepada Injil-Injil apokrifa. Munculnya Injil-Injil tentang Yesus di luar gereja adalah karena kisah Yesus Kristus adalah fakta sejarah yang disaksikan oleh banyak orang, sehingga banyak di antara mereka yang memberitakan kejadian itu kepada orang lain, bahkan menuliskan kisah Yesus versi mereka. Di dalam agama Kristen hanya mengakui 4 Injil di dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas dan Injil Yohanes, karena keempat Injil inilah yang berasal dari para rasul yang diajarkan di gereja mula-mula. Oleh karena itu, di zaman para rasul sudah ada Injil-Injil tertulis yang muncul di luar gereja, bahkan ada yang ditulis lebih dahulu dari kitab yang ditulis oleh para rasul atau pembantunya. Kalau Injil-Injil yang sezaman dengan para rasul tetapi bukan dari gereja yang didirikan para rasul, tidak diakui oleh gereja sebagai Injil-Injil kanonik, bagaimana dengan Injil yang muncul dari bangsa lain, di daerah lain, dan muncul setelah 600 tahun kemudian? Bagaimana pula dengan Injil Barnabas yang muncul di abad 16 Masehi yang ditulis dalam bahasa Itali dan Spanyol? Oleh karena itu, Injil yang benar adalah Injil yang diberitakan oleh para rasul melalui gereja yang mereka dirikan, sebab para rasulah sebagai saksi-saksi Yesus Kristus dan yang mendapat pengajaran dan pengetahuan tentang dirinya. Injil yang palsu adalah Injil yang tidak berasal dari para rasul yang diajarkan di gereja mula-mula. Injil yang dipalsukan adalah Injil yang beredar di tempat lain, dari bangsa lain dan muncul setelah beberapa abad kemudian dari orang yang sama sekali bukan saksi, dan isinya bertentangan dengan Injil yang diajarkan oleh para rasul melalui gereja. Di dalam Alkitab, Injil yang telah dipalsukan ini disebut sebagai Injil yang lain. 2 Korintus 11 ayat 4 berkata, "Sebab kamu sabar saja, jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima." Injil yang lain adalah Injil yang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kita terima yang diwariskan daripada saksi-saksinya. Injil yang lain adalah Injil yang menyangkal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat manusia. Injil yang lain adalah Injil yang diberitakan oleh roh yang lain atau wahyu dari ilah yang lain daripada yang telah kita terima. Injil yang lain adalah Injil yang menjadikan roh-roh jahat di udara, roh-roh yang berasal dari kegelapan atau malaikat-malaikat yang telah diusir dari sorga sebagai teman seiman atau sekutu-sekutu dalam agamanya. Injil yang lain adalah Injil yang isinya telah diubah dan menyesatkan manusia, sehingga jin-jin pun takjub dan beriman kepada Injil tersebut. Oleh karena itu, jika ada yang memberitakan Injil yang lain, Yesus yang lain, sorga yang lain, memerintahkan menyembah Tuhan yang mengasihi dan menjadikan jin-jin yang telah diusir oleh Tuhan dari sorga sebagai pengikutnya, maka ajaran itu berasal dari pribadi yang lain yang bertujuan untuk menyesatkan manusia.